Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budoli dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen dosen Bapak Ihsan Maulana. Yang dibahas kali ini adalah materi pertemuan 1 dan 2, tepatnya pertemuan 2 dan 3 atau materi 1 dan 2, yang dimana membahas definisi sistem informasi serta data. Oke, kita langsung saja ke slide pertama. Di sini sistem ditinjau dari tiga frasa. Tiga frasa itu ada sistem, informasi, dan manajemen. Di presentasi kali ini saya akan membahas dua frasanya dulu, yaitu sistem dan informasi. Apa sih definisi sistem itu? Sistem adalah kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung, dan terpadu. Sistem juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Lanjut ke slide 2. Di sini ada konsep dasar sistem, digambarkan seperangkat komputer yang dimana terdiri dari hardware, software, dan juga user. Dimana ini gambaran sistem komputer yang dimana tiga unsur ini saling terorganisir, saling berkaitan, saling membutuhkan. Jadi jikalau salah satu unsur dari tiga hal ini tidak ada, sistem komputer tidak dapat berjalan. Contohnya, jikalau manusia ingin menggunakan sistem komputer tanpa hardware, itu tidak bisa. Di saat ada hardware tapi tidak ada software, itu pun tidak bisa. Di saat sudah ada hardware dan software tapi tidak ada yang menggunakan atau user, itu pun tidak bisa. Di sini ada sistem terkomputerisasi serta sistem tidak terkomputerisasi. Apa sih bedanya? Jadi bedanya itu sistem terkomputerisasi menggunakan perangkat elektronik untuk melakukan pekerjaan secara sistematis, sedangkan yang tidak terkomputerisasi itu biasanya dilakukan secara manual. Jadi itu bedanya, teman-teman. Lanjut ke slide 3. Di sini masih di konsep dasar sistem. Ada contoh dari sistem, misalkan ada sistem komputer. Unsurnya terdiri dari CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan modem yang memiliki tujuan dan maksud untuk mengelola data. Ada juga pada sistem tubuh kita, terdiri dari organ tubuh, panca indera. Ya, itu sistem tubuh kita itu bertujuan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga salah satu contoh lain misalkan di perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada karakteristik sistem. Ada beberapa karakteristik sistem adalah terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Sama seperti slide sebelumnya yang saya contohkan, dari unsur-unsur tersebut memiliki tujuan. Sama seperti pada slide ini, yaitu pembahasan karakteristik sistem. Terus adanya interdependensi, artinya komponen-komponen saling berkaitan, berinteraksi, dan memiliki independensi secara keseluruhan. Jadi misalkan pada contoh sebelumnya yang dimana komputer itu unsur-unsurnya saling berkaitan, mulai dari keyboard dengan CPU berkaitan untuk input apa yang ingin kita ketik, mouse untuk apa yang ingin kita jangkau, dan sebagainya. Selanjutnya, keluaran atau output daripadanya sesuai dan konsisten dengan tujuan yang sudah direncanakan. Jadi bisa dibilang ini tuh hasilnya atau tujuannya. Jadi sistem itu memiliki tujuan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada klasifikasi sistem. Ada banyak klasifikasi sistem ya. Ada sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan, sistem tentu, sistem tak tentu, sistem tertutup, serta sistem terbuka. Apa sih makna-makna dari klasifikasi tersebut? Yang pertama itu sistem abstrak. Sistem abstrak itu adalah yang tidak tampak atau tidak nyata, tidak bisa kita lihat secara nyata, seperti ada program komputer atau OS, operation system, itu tidak bisa kita lihat secara langsung ya, hanya lewat perangkat keras. Selanjutnya ada sistem fisik, yaitu
kebalikan dari sistem abstrak, yaitu tampak nyata, bisa dijamah. Seperti komputer, OS-nya tidak bisa kita jamah, tapi komputernya kita bisa pegang, kita bisa operasikan secara langsung. Ada juga manusia terlihat bagaimana sistemnya. Selanjutnya kita ke sistem alamiah dan sistem buatan. Apa sih itu? Sistem alamiah itu sistem yang terjadi secara sendirinya, seperti sistem tata surya, dan sistem di kehidupan alam di bumi ini itu terjadi secara sendirinya. Selanjutnya ada sistem buatan, itu juga bisa disebut buatan manusia, yaitu sistem hasil karya manusia seperti komputer, mobil, motor, handphone, dan lain-lain yang buatan manusia. Selanjutnya ada sistem tentu dan sistem tak tentu, yaitu sistem tentu itu seperti misalkan pada lampu lalu lintas yang sudah pasti kapan akan merah, kapan akan hijau. Pada sistem pembayaran mungkin yang mungkin harganya sudah disesuaikan, ditentukan. Dan apa sih sistem tak tentu itu? Sistem yang tidak pasti, tidak dapat diprediksi. Contohnya seperti pasar saham, harga emas, itu sistem yang tidak tentu. Kita lanjut ke sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu sistem yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan di luar. Jadi lingkungan luar tidak dapat mempengaruhi sistem tersebut. Dan sistem terbuka itu kebalikannya, sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan luar. Jadi sistem yang menerima masukan dari luar, dan dia akan semakin baik jika mendapat masukan. Oke, mungkin selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu ada konsep dasar data dan informasi. Kita mulai dari data dulu, yaitu kumpulan fakta atau angka yang dikumpulkan atau diukur. Data dapat berupa numerik, angka, atau kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada informasi. Jadi informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi penerima. Informasi dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan, tanda-tanda, fakta, atau penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Jadi kalau diibaratkan itu, data itu mentahannya informasi. Jadi kalau kita mau membuat informasi itu harus punya data. Sementara kalau kita ada data, itu bisa kita buat menjadi informasi. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada jenis-jenis data, dikelompokkan dengan beberapa berdasarkan sifatnya. Contohnya ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka melainkan berupa kata-kata, gambar, atau video, audio dan video. Selanjutnya data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau diukur secara langsung sebagai angka atau bilangan. Mungkin kalau kualitatif ini data yang disajikan tidak berbentuk angka melainkan berupa kata-kata. Contohnya seperti saya lupa, mungkin seperti yang ada di pendapat orang, ya, seperti data yang melalui pendapat orang, di mana itu tidak berdasarkan angka melainkan kata-kata. Dan ada kuantitatif, yaitu berdasarkan angka yang sudah dihitung, yang tersaji biasanya lewat bagan dan diagram. Oke, lanjut saja ke berikutnya. Berdasarkan sumbernya, ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok untuk keperluan penelitian. Jadi data primer ini emang sumbernya yang paling awal, yang paling pertama, tidak dari sumber-sumber tangan kedua atau orang ketiga. Jadi ini benar dari sumbernya. Terusnya ada data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, bukan secara langsung dari objek penelitian. Bisa diibaratkan misalnya data yang diambil dari buku yang
buku referensi atau peneliti sebelumnya. Kita mencari data melalui orang yang sebelumnya sudah mendapatkan data dari sumbernya langsung. Lanjut ke slide berikutnya, ada data berdasarkan waktunya. Ada historis, yaitu informasi yang telah tercatat mengenai peristiwa, situasi atau fenomena di masa lalu. Jadi data historis itu data yang ada di masa lampau, kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Selanjutnya ada data real time, adalah informasi yang mengalir langsung dari sumber ke pengguna akhir atau aplikasi. Jadi kayak data yang real time itu mungkin contohnya seperti kasus-kasus pandemi lalu ya, coronavirus itu disajikan data jumlah pasien terjangkit itu secara real time, setiap harinya selalu diupdate melalui televisi, media internet. Kita selalu diberikan update terbaru data seberapa banyak pasien yang terjangkit di Indonesia ataupun dunia. Oke, selanjutnya berdasarkan bentuknya, ada terstruktur. Data yang terstruktur adalah data yang memiliki format standar dan struktur yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya data tidak terstruktur adalah informasi yang tidak disimpan dengan model atau skema data yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada data semi terstruktur, jenis big data yang datanya mengandung format data terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi semi terstruktur itu panduan keduanya, yaitu data terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu disiapkan secara matang, yang tidak terstruktur itu tidak disiapkan terlebih dahulu. Mungkin itu ya. Jadi lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir, data berdasarkan penggunaannya, yaitu statistika. Data yang digunakan untuk analisis statistik dan pengambilan keputusan. Kemudian ada data operasional, data yang berkaitan dengan entitas atau individu pada suatu titik waktu tertentu. Data operasional biasanya digunakan untuk mendukung operasi bisnis sehari-hari seperti transaksi, pemesanan, pengelolaan persediaan, dan pengelolaan pesanan pelanggan. Jadi data-data operasional ini biasanya mungkin ada di e-commerce, ada di perusahaan ekspedisi, di mana mereka butuh data untuk bisnis. Sementara statistika itu untuk kita bisa untuk mengetahui, untuk penelitian menggunakan analisis statistik. Oke, lanjut ke seputar informasi ya. Ada nilai informasi. Nilai informasi adalah perkiraan seberapa berharganya pengetahuan untuk membuat keputusan. Nilai informasi dapat diukur berdasarkan tingkat efektivitas, tetapi tidak dapat ditaksir dengan jumlah tertentu. Nilai informasi juga berkaitan dengan beberapa aspek seperti isi, kemutakhiran, dan kualitas informasi. Ke slide berikutnya, apa sih kualitas informasi? Beberapa karakteristik informasi yang berkualitas adalah, jadi kualitas informasi itu bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu seperti akurat, bebas dari kesalahan, dan tidak menyesatkan, tepat waktu, tidak terlambat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Relevan, memiliki nilai kemanfaatan sesuai kebutuhan pengguna, mudah dipahami, dinyatakan menggunakan bentuk dan istilah yang mudah dipahami. Netral, diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada keinginan pihak tertentu. Jadi jikalau aspek-aspek tersebut ada pada informasi yang kita baca, maka bisa kita pastikan kalau informasi tersebut berkualitas baik, tinggi. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada siklus informasi. Berdasarkan tingkat manajemen dalam suatu organisasi, ada 3 jenis informasi. Yang pertama ada informasi strategis, itu untuk keputusan jangka panjang biasanya. Informasi taktis, keputusan jangka menengah. Informasi teknis, keputusan operasional sehari-hari. Jadi yang sering digunakan sehari-hari itu biasa disebut informasi teknis. Yang untuk jangka menengah informasi taktis,
Data yang jangka panjang itu informasi strategis. Mungkin semakin panjang waktu informasi tersebut semakin jarang digunakan. Yang sering itu informasi teknis, mungkin sehari-hari sering ada. Oke, lanjut ke siklus informasi. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Informasi dihasilkan dari data mentah yang diolah melalui model. Jadi awalnya data mentah dulu, terus diolah melalui model, terus lanjut ke informasi yang dihasilkan diterima oleh penerima yang kemudian menggunakannya untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan. Jadi setelah informasi dihasilkan diterima oleh penerima untuk mereka yang menerima informasi tersebut mengambil keputusan. Lanjut ke tindakan tersebut akan menghasilkan data baru yang kemudian digunakan sebagai input untuk diproses kembali. Jadi siklus informasi itu akan terus berputar, mulai dari data yang diolah, kemudian disajikan kepada penerima mendapat data dan mengambil keputusan dan membuat informasi baru, kemudian diterima lagi, dan terus begitu berulang-ulang. Lanjut ke proses pengolahan data menjadi informasi. Di sini ada proses pengolahan data menjadi informasi disebut pemrosesan data atau transformasi data. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pembersihan data, pengorganisasian data, analisis data, interpretasi data, dan presentasi data. Jadi di sini informasi itu nggak langsung dari data mentah dikasih ke penerima begitu aja. Jadi informasi itu berawal dari sebuah data yang dikumpul melalui proses pengumpulan terlebih dahulu. Setelah dikumpulkan tersebut akan dibersihkan, dipilah dan dipilih mana yang cocok untuk disampaikan dan mana yang tidak. Selanjutnya diorganisir, dikelompokkan. Ini akan menjadi informasi seperti apakah, data ini akan menjadi informasi seperti apa. Lanjut ke dianalisis dulu, bagaimana akan disajikannya, ini data seputar apanya, kemudian diimplementasikan, lanjut dipresentasikan dan disajikan kepada penerima informasi. Ada contoh data dan informasi, misalkan pada instansi rumah sakit, para dokter dan tenaga medis selalu mencatat data para pasiennya, mulai dari obat, penyakitnya, lalu mereka mengumpulkan datanya, kemudian dikaji, dikelompokkan, dan setelah itu menjadi informasi yang disampaikan kepada para pasien lain atau pengguna layanan instansi tersebut untuk disajikan menjadi informasi bahwasanya banyak pasien jumlah pasien berdasarkan keluhannya, berdasarkan usianya ataupun obatnya. Itu menjadi informasi bagi para pasien lain ataupun pengguna layanan di rumah sakit tersebut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dari materi 1 dan 2 seputar sistem informasi dan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.